Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dan teman-teman saya akan membahas modul 1 dan 2 untuk mata kuliah Sistem Basis Data. Kami berasal dari kelompok 9 dari kelas B. Next. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama itu Fethi Ramadhani dengan NIM 232410101026. Lalu ada Azizatul Rofiqiyah dengan NIM 232410101078. Lalu saya sendiri, Jamilatul Zahra dengan NIM 232410101088. Next, jadi kita akan berikut ini adalah studi kasus soal mengenai bengkel yang nantinya kita akan bahas. Kita akan lanjut ke pembahasannya. Next. Jadi di sini kami sudah mengidentifikasi entiti dan atribut yang memungkinkan bakal ada di studi kasus yang sebelumnya. Dengan nama entiti kendaraan, kategori benda nyata, deskripsinya itu menyimpan data mengenai data kendaraan customer. Alasan dijadikan entiti karena setiap transaksi data kendaraan perlu dicatat dan termasuk bisnis proses. Lalu entiti kendaraan ini memiliki 5 atribut, yaitu ID kendaraan, nomor polisi, warna, tahun, dan merek. Dengan keterangan, merek merupakan redundan. Karena atribut dari merek ini dapat sama antara satu kendaraan dengan kendaraan yang lain. Next. Lalu selanjutnya ada entiti dengan nama entiti transaksi dengan kategori peristiwa. Deskripsinya itu menyimpan data transaksi penjualan. Alasan dijadikan entiti karena setiap transaksi penjualan perlu dicatat. Untuk entiti transaksi sendiri memiliki 4 atribut, yaitu ID kendaraan, ID mekanik, nomor faktur, serta tanggal. Next. Lalu selanjutnya ada nama entiti dengan entiti mekanik dengan kategori benda nyata. Deskripsinya itu menyimpan suatu data dari mekanik. Alasan dijadikan entiti, mekanik ini memiliki atribut dan perilaku sendiri dari sebuah bengkel untuk melayani atau menservis kendaraan pelanggan. Entiti mekanik ini memiliki 3 atribut, yaitu ID mekanik, nama mekanik, serta nomor handphone. Next. Selanjutnya ada nama entiti dengan entiti barang, kategorinya itu benda nyata. Deskripsinya menyimpan data sebuah barang yang ada di bengkel. Alasan dijadikan entiti barang ini merupakan barang yang ada di bengkel yang perlu dicatat. Karena ketika terjadi transaksi barang juga harus dicatat. Sehingga barang juga termasuk dalam bisnis proses bengkel. Lalu entiti barang ini memiliki 5 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga, deskripsi, serta stok. Next. Lalu selanjutnya ada nama entiti dengan entiti detail transaksi. Kategorinya itu abstrak. Deskripsinya menyimpan data penghubung antara entiti barang dengan entiti transaksi. Untuk entiti detail transaksi ini dijadikan entiti karena pada entiti barang dan transaksi memunculkan composite many-to-many, sehingga perlu penghubung atau alternatif yang menghasilkan detail transaksi. Entiti detail transaksi memiliki 4 atribut, yaitu kuantiti barang, ID transaksi, ID barang, serta diskon. Dengan keterangan, ketika mencatat setiap transaksi penjualan barang bengkel, perlu mencatat atau menyimpan tentang transaksi penjualan.
One Instant Entity penjualan berisi data tentang sebuah transaksi penjualan barang bengkel. Next. Lalu selanjutnya ada entity dengan nama entity customer dengan kategorinya itu benda nyata. Deskripsinya menyimpan data customer yang melakukan transaksi di bengkel. Alasan dijadikan entity karena data customer perlu dicatat sebagai bukti pemilik kendaraan yang telah dibeli. Entity customer ini memiliki 4 atribut, yaitu ID customer, nama, nomor telepon, serta alamat. Untuk keterangannya, data customer diperlukan di setiap transaksi penjualan. Next. Selanjutnya di sini juga kami mengidentifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Di sini kami menemukan satu entity, yaitu entity merek, dengan kategorinya itu benda nyata. Deskripsi menyimpan data tentang merek dari setiap motor. Entity merek ini dijadikan entity karena jika dimasukkan ke dalam atribut entity kendaraan, akan menjadi redundant atribut, sehingga dipisah menjadi entity sendiri. Entity merek ini memiliki 2 atribut, yaitu ID merek serta nama merek. Untuk keterangannya, setelah merek menjadi entity sendiri, atribut ini akan dihapus dari entity kendaraan. Untuk mencatat merek kendaraan tertentu di entity kendaraan. Untuk mencatat merek kendaraan tertentu di entity kendaraan, cukup menginputkan UID dan ID merek saja. Next. Berikut ini adalah atribut yang tidak bisa dimasukkan ke dalam entity yang ada. Dengan nama atribut jumlah harga dengan entity awal yaitu detail transaksi. Alasan tidak dijadikan atribut di entity tersebut karena bisa dituntunkan dari harga atau quantity. Next. Berikut ini merupakan identifikasi relationship antar entity. Untuk entity transaksi terkait salah ini dulu kendaraan. Bingung nanti. Berikut ini merupakan identifikasi relationship antar entity. Entity kendaraan dikerjakan oleh entity mekanik. Entity kendaraan memiliki entity merek. Entity transaksi terkait dengan entity kendaraan. Entity transaksi dikerjakan oleh entity mekanik. Entity transaksi dilakukan oleh entity customer. Entity mekanik menggunakan entity barang. Entity barang termuat atau memiliki entity barang termuat di dalam entity transaksi. Entity detail transaksi memuat di dalam entity transaksi. Entity detail transaksi melibatkan entity barang. Entity customer memiliki atau terlibat dengan entity kendaraan. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, untuk setiap relationship, tentukan optionality entity yang terlibat. Jadi, apa sih optionality entity itu? Optionality entity, yakni ketika apakah instant suatu kondisi ketika instant yang berada, misalkan berada di dalam entity. Dulu. Baik. Optionality entity itu ketika insting yang terdapat dalam entity A tidak semua insting yang terdapat. Optionality entity itu ketika
apakah semua insting dari A harus ikut serta dalam relationship? Nah, jadi entity A dan entity B punya relationship optionality. Jadi hubungan antara dua entity ketika apakah semua insting dari A harus ikut dalam relationship atau jadi ketika entity A dan B punya relationship, maka optionality ini menjelaskan apakah semua insting dari A harus ikut serta dalam relationship atau apakah semua insting dari B harus ikut serta dalam relationship. Nah, selanjutnya untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Jadi, optionality entity itu ketika entity A dengan B itu memiliki relationship, optionality menjelaskan bahwasanya apakah semua insting yang terdapat dalam entity A itu wajib untuk ikut dalam relationship atau sebaliknya. Apakah semua insting dalam entity B wajib ikut dalam relationship tersebut. Optionality entity ini memiliki dua jenis, yakni wajib dan tidak wajib. Wajib ketika semua insting itu yang terdapat dalam entity yang bersangkutan itu eh, me- Nah, selanjutnya untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Jadi optionality entity ketika ada dua entity yang memiliki relationship di dalam di dalam tiap-tiap entity, misalkan di entity A, apakah semua insting dalam entity A itu wajib untuk ikut dalam relationship tersebut atau sebaliknya, apakah semua entity B harus ikut dalam relationship tersebut. Jadi di sini nih ada dua jenis, yakni wajib dan tidak wajib. Wajib itu ketika semua insting dalam entity tersebut ikut dalam relationship, dan tidak wajib ketika semua insting atau hanya salah satu insting yang tidak mengikuti dan tidak ikut dalam relationship. Di sini ada relationship antara customer dan kendaraan. Optionality kendaraan itu wajib sifatnya karena setiap kendaraan pasti dipunyai oleh customer. Jadi pasti jelas ya, untuk setiap kendaraan ini pasti memiliki identitas pemilik. Jadi bersifat wajib. Kemudian optionality customer bersifat tidak wajib karena belum tentu customer itu memiliki suatu kendaraan. Jadi mungkin saja customer yang datang ke bengkel tidak membawa kendaraan atau datang bersama teman. Jadi customer ini tidak wajib untuk memiliki kendaraan. Selanjutnya, relationship kendaraan dan merek. Optionality kendaraan ini bersifat wajib karena setiap kendaraan harus memiliki satu dan hanya satu merek. Sudah pasti satu merek akan dimiliki satu kendaraan. Maksudnya satu kendaraan ini pasti memiliki merek atau nama dari jenis kendaraan tersebut. Nah, optionality merek ini tidak wajib karena setiap merek belum tentu mempunyai kendaraan. Nah, ini bisa jadi atau hanya merek yang belum launching, jadi tidak ada kendaraan, tidak ada wujud dalam kendaraan. Nah, selanjutnya ada relationship transaksi dengan customer. Optionality customer ini bersifat wajib karena setiap transaksi pasti dilakukan oleh customer. Ini sudah jelas, setiap transaksi itu akan dilakukan oleh dua pihak antara penjual atau pedagang atau owner dengan customer. Selanjutnya, optionality customer tidak wajib karena belum tentu setiap customer melakukan transaksi. Nah, dalam hal ini kondisinya ketika mungkin customer yang datang itu hanya bersama teman atau dia tidak ada tujuan maksud tertentu secara langsung dengan pihak owner yang ada di bengkel dengan situasi atau kondisi yang ada di bengkel. Jadi mungkin dia tidak melakukan transaksi, hanya datang di bengkel tersebut. Nah, selanjutnya ada relationship detail transaksi dengan transaksi. Optionality transaksi ini bersifat wajib
karena setiap transaksi harus memiliki minimal satu detail transaksi. Terus ada optionality detail transaksi juga bersifat wajib, karena setiap detail transaksi harus terkait dengan satu dan hanya satu transaksi. Ini bersifat wajib semua, karena memang antara entity satu dengan antara entity transaksi dengan detail transaksi ini sangat terikat, karena data-data yang didapat dalam transaksi itu pasti semua eh, dipanggil atau bersangkutan dengan yang ada di dalam detail transaksi. Nah, selanjutnya ada relationship detail transaksi dengan barang. Optionality detail transaksi ini bersifat wajib, karena setiap detail transaksi harus melibatkan minimal satu barang. Pastinya setiap transaksi itu pasti ada pihak eh, customer, owner, dan juga barang atau jasa yang dilibatkan dalam transaksi tersebut. Jadi di sini di dalam detail transaksi ini minimal pasti ada satu barang yang dibuat untuk yang sebagai bahan transaksi waktu itu. Nah, yang kedua ada optionality barang. Ini bersifat tidak wajib, karena setiap barang bisa terlibat dalam nol atau lebih transaksi. Nah, dalam kondisi ini bisa saja kita itu pastinya tergantung dengan kondisi customer saat itu. Apa yang dibutuhkan dengan customer, apa tujuan dan masuk customer itu ke bengkel. Jadi tidak semua barang atau alat-alat yang di bengkel itu bisa berfungsi atau berhubungan dengan tujuan dari dan maksud customer di bengkel tersebut. Nah, selanjutnya ada relationship transaksi dengan kendaraan. Optionality transaksi ini bersifat wajib, karena setiap transaksi pasti terkait dengan setiap kendaraan. Eh, ya, pasti itu. Selanjutnya ada optionality kendaraan, ini bersifat tidak wajib, karena setiap kendaraan bisa terlibat dalam nol atau lebih transaksi. Jadi ketika transaksi itu pasti ada kaitannya dengan kendaraan-kendaraan yang di bengkel atau hampir pasti sih. Kalau di kendaraan sendiri itu tidak wajib, karena ketika mungkin customer itu datang ke bengkel, tujuannya tidak untuk membenarkan atau memeriksakan kendaraannya atau menservis kendaraan di bengkel tersebut, tapi bisa saja ada hal lain, keperluan lain yang tidak melibatkan kendaraan pada transaksi tersebut. Nah, selanjutnya ada relationship transaksi dengan mekanik. Optionality transaksi ini bersifat wajib, karena setiap transaksi pasti dikerjakan oleh minimal satu mekanik. Nah, jadi di sini situasinya di dalam bengkel, pasti yang bekerja di dalam bengkel ini adalah mekanik. Nah, semua mekanik pasti melakukan pelayanan atau transaksi kepada customer-customer yang ada di bengkel tersebut. Selanjutnya ada optionality mekanik. Ini bersifat tidak wajib, karena setiap mekanik bisa mengerjakan nol atau lebih transaksi. Ini bisa dikatakan tidak mengerjakan nol atau lebih transaksi itu ketika mungkin saja pada satu ketika bengkel itu ramai. Nah, jadi semua mekanik bisa mendapat bagian masing-masing atau memiliki kesibukan masing-masing. Atau ketika bengkel itu sepi, bisa saja mekanik tidak bekerja. Jadi optionality antara transaksi mekanik ini atau mekanik itu tidak wajib. Selanjutnya ada relationship barang dan juga transaksi. Nah, optionality transaksi ini bersifat wajib, karena setiap transaksi pasti menggunakan minimal satu barang. Jadi seperti hanya tadi, suatu transaksi itu pasti ada satu barang atau apapun kaitannya yang menghubungkan menghubungkan antara owner dengan customer. Pasti ada barang-barang yang terlibat. Selanjutnya, optionality barang ini tidak wajib, karena belum tentu setiap transaksi menggunakan barang. Nah, bisa saja tergantung dengan customernya juga, apakah customer itu
memang membutuhkan alat atau bahan-bahan barang yang ada di bengkel tersebut atau tidak. Selanjutnya ada opsi relationship kendaraan dan mekanik. Optionality kendaraan ini bersifat wajib karena setiap kendaraan pasti ditangani oleh setiap mekanik. Jadi, setiap kendaraan ini pasti semua kendaraan yang berdatangan di bengkel itu pasti akan diatasi atau diselesaikan oleh mekanik. Jadi kendaraan ini wajib. Dan optionality mekanik ini tidak wajib karena setiap mekanik belum tentu menangani kendaraan. Selanjutnya, relationship barang dan mekanik. Optionality mekanik ini juga wajib karena setiap mekanik pasti menggunakan barang. Apapun hal-hal yang berkaitan dengan mekanik itu kebanyakan memang memakai barang-barang apapun. Selanjutnya, optionality barang tidak wajib karena belum tentu setiap barang digunakan oleh mekanik. Jadi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan apa yang akan dilakukan oleh mekanik, tidak semua alat dan bahan yang ada di situ akan langsung digunakan dalam satu waktu. Baik, cukup sekian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kami menentukan cardinality setiap entity yang terlibat pada setiap relationship. Nah, pada relationship customer dengan kendaraan, itu cardinality-nya one to many, yang mana one di sisi customer dan many di sisi kendaraan. Yang berarti satu customer bisa memiliki banyak kendaraan, namun satu kendaraan hanya bisa dimiliki oleh satu customer. Lalu selanjutnya di relationship kendaraan dengan merek itu cardinality-nya one to many, yang mana one di sisi merek dan many di sisi kendaraan. Yang berarti satu merek itu bisa mempunyai banyak kendaraan. Namun satu kendaraan itu hanya bisa mempunyai satu merek, tidak bisa mempunyai lebih dari satu merek. Lalu selanjutnya di relationship transaksi dengan customer itu cardinality-nya one to many, yang mana one di sisi transaksi dan many di sisi customer. Yang berarti satu customer itu bisa ada kemungkinan untuk melakukan berbagai banyak transaksi. Namun satu transaksi itu hanya bisa dilakukan oleh satu customer. Lalu pada relationship detail transaksi dengan transaksi itu cardinality-nya one to one, yang mana one di setiap sisi, yang berarti setiap satu detail transaksi itu memiliki atau berkaitan dengan satu transaksi. Begitupun pula dengan satu transaksi itu berkaitan dengan satu detail transaksi. Lalu pada relationship transaksi dengan kendaraan itu cardinality-nya one to many, yang mana one di sisi kendaraan dan many di sisi transaksi. Yang mana satu kendaraan itu bisa saja melakukan berbagai banyak transaksi. Namun satu transaksi itu hanya bisa dilakukan oleh satu kendaraan. Selanjutnya pada relationship detail transaksi dengan barang itu cardinality-nya one to many, yang mana one di sisi barang dan many di sisi detail transaksi. Yang berarti satu barang itu bisa saja berada di banyak detail transaksi. Namun ini juga tergantung situasi dan kondisi. Bisa saja pada satu detail transaksi itu memiliki keterlibatan dengan banyak barang.
Lalu pada relationship transaksi dengan mekanik, itu kardinalitinya one to many, yang mana one di sisi mekanik dan many di sisi transaksi. Yang berarti satu mekanik itu bisa saja melakukan berbagai transaksi, atau satu mekanik itu bisa saja bertanggung jawab pada banyak transaksi. Namun pada satu transaksi itu hanya satu mekanik yang mempunyai tanggung jawab. Pada database, di setiap pencatatan transaksi baru, database transaksi harus menyertakan primary UID mekanik yang menangani transaksi tersebut. Lalu pada relationship barang dengan transaksi itu kardinalitinya one to many, yang mana one di sisi barang dan many di sisi transaksi. Ini sebenarnya tergantung situasi dan kondisi juga. Bisa saja satu barang itu ada dalam banyak transaksi. Namun bisa juga dalam satu transaksi itu memiliki keterlibatan barang. Namun di POV kami ini satu barang bisa memiliki keterlibatan dalam banyak transaksi. Lalu selanjutnya pada relationship kendaraan dengan mekanik, ini kardinalitinya one to many, yang mana one di sisi mekanik dan many di sisi kendaraan. Yang berarti satu mekanik bisa saja menangani banyak kendaraan, namun satu kendaraan hanya ditangani oleh satu mekanik. Lalu pada relationship barang dengan mekanik ini kardinalitinya one to many, yang mana one di sisi mekanik dan many di sisi barang. Yang mana satu mekanik ini bisa saja menggunakan banyak barang. Lalu di sini merupakan selanjutnya merupakan penentuan primary UID dan secondary UID pada setiap entity. Nah, pada entity kendaraan itu daftar UID-nya ada ID underscore kendaraan, yang mana itu merupakan sifat artificial dan eh, dibuat primary UID dan merupakan primary UID. Nah, pada entity transaksi, daftar UID-nya yaitu nomor faktur yang dibuat natural dan merupakan secondary UID. Pada entity mekanik itu daftar UID-nya ID underscore mekanik. Ini dibuat artificial dan dibuat primary. Pada entity barang, daftar UID-nya itu ID underscore barang. Itu dibuat artificial, dan merupakan primary UID. Pada entity detail transaksi ini, daftar UID-nya ada ID underscore detail transaksi. Dibuat natural, dibuat natural dan merupakan primary UID. Pada entity customer itu daftar UID-nya bahkan ID underscore customer, dibuat artificial dan merupakan primary UID. Nah, pada entity merek ini daftar unique identifier-nya yaitu ID underscore merek. Itu dibuat artificial dan merupakan primary UID. Nah, setelah tadi menentukan entity dan atributnya dan lain-lainnya, nah, lalu ini merupakan logical model canvas yang kami kerjakan di Oracle Modular Library. Nah, di sini merek mempunyai relationship dengan kendaraan, mana one to many. Nah, pada kendaraan ini nomor polisi merupakan unique identifier. Begitu. Nah, begitupun dengan mekanik dengan kendaraan. Mekanik dan kendaraan ini memiliki
relationship, yang mana pada mekanik nomor HP itu merupakan unique identifier karena nomor HP setiap nomor HP itu angkanya pasti beda-beda. Nah, mekanik juga memiliki relationship dengan transaksi. Karena pada transaksi itu memuat nama atau ID mekanik yang mengerjakan. Di transaksi ini juga ada unique identifier yaitu nomor faktur. Selain itu, transaksi juga memiliki relationship dengan customer dan juga kendaraan. Nah, pada entity customer ini, nomor telepon merupakan unique identifier karena nomor telepon itu pasti beda-beda, nggak ada yang sama. Dan entity customer ini memiliki relationship dengan entity kendaraan. Lalu entity transaksi ini juga memiliki eh, relationship dengan entity barang dan entity detail transaksi. Nama-nama relationship tiap entity itu ini mempunyai memilih yang relationship merek dan kendaraan itu merek mempunyai kendaraan, kendaraan memiliki merek. Lalu relationship kendaraan dengan mekanik itu mekanik mengerjakan kendaraan. Nama relationship dari entity kendaraan dan mekanik itu mekanik mengerjakan kendaraan, kendaraan dikerjakan oleh mekanik. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, di logical model ini kan tidak ada kayak eh, tipe data dari atribut-atributnya, ID dari tiap entity, dan di logical model ini kita tidak tahu yang mana foreign key, yang mana primary key. Supaya terlihat itu, oleh karena itu di engineering ke physical model. Di physical model ini jadi lebih jelas. Di, jadi ada data, tipe datanya dari setiap atribut, dan juga di physical model ini kita jadi tahu yang mana foreign key, yang mana primary key. Dan di sini juga kita jadi lebih tahu eh, saat memiliki relationship, saat entity satu dan entity 2 memiliki relationship, maka primary UID yang ada di entity satu akan menjadi foreign key di entity 2. Begitupun sebaliknya. Mungkin itu saja dari kami, dari kelompok 9, berbasis database. Terima kasih. Mohon maaf kalau masih ada yang salah dan kurang. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.